Puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan, Allah perkenankan kita semua untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa hadir di majelis ilmu meskipun jarak kita tidak berdekatan, tapi mudah-mudahan tali persaudaraan terus bisa tetap berjalan dan mudah-mudahan semua yang kumpul dan hadir pada kesempatan malam hari ini nantinya Allah pertemukan kembali di surganya Allah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa bisa terus meneladani setiap apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kelak nanti kita dipertemukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sangat bergembira bisa bertemu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua pada kesempatan malam hari ini yang mana mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang bisa kita amalkan nantinya. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah melihat hampir dari seluruh daerah ya hadir, Medan, Aceh, ya Bandung juga ada, Bogor dan lainnya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini. Nah, ayah bunda sekalian, mungkin pada malam hari ini waktu saya pun tidak cukup panjang ya, karena biasanya kami ketika memberikan sebuah pelatihan, khususnya pelatihan sholat husu, ini tidak cukup hanya 1 jam 2 jam, bahkan kita bisa setengah hari bahkan 1 hari. Namun pada malam hari ini izinkan mungkin di sini saya sedikit sharing saja kepada ayah bunda semua, bukan maksud untuk menggurui karena saya yakin ayah bunda di sini sudah sangat luar biasa ilmunya, namun kita berbagi untuk senantiasa saling menasehati dalam kebaikan, untuk saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan insya Allah. Nah, oleh karena itu suara saya masih terdengar ya, Ayah Bunda. Nanti silakan bisa di komen ya, kalau misalkan masih terdengar. Aman ya? Kalau misalkan nanti tiba-tiba suara saya tidak ada, bisa langsung disampaikan seperti itu. Nah, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Ayah Bunda semuanya? Baik, Ustaz. Pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Jadi kalau cuaca di Bandung nih baru selesai hujan lebat tadi, jadi agak sedikit dingin ya. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penguat kita untuk bisa mendapatkan ataupun bisa mengambil sebuah hikmah dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, baik ayah bunda sekalian, di sini materi kita pada malam hari ini adalah bagaimana meraih khusyuk dalam sholat. Ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting yang memang harus kita persiapkan. Karena ketika sholatnya baik, maka akan baiklah seluruhnya. Mau menjadi ibu ketika sholatnya baik, maka akan baik menjadi seorang ibunya. Mau jadi seorang ayah, kalau sholatnya baik, maka akan baiklah menjadi seorang ayahnya. Mau jadi seorang pengusaha, jikalau sholatnya baik, maka baiklah usahanya. Mau jadi apapun kita, ternyata kalau misalkan sholatnya baik, insya Allah yang lainnya pun baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan sholat kita? Nah, mungkin di sini saya melihat ayah bunda sekalian bermacam-macam beragam-ragam. Ya usianya ada yang 20 tahun mungkin, ada 30, 40, bahkan boleh jadi ada 50 tahun ya. Kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi sudah banyak perjalanan kita di beberapa tahun ke belakang yang sudah kita lalui, yang mana termasuk ibadah sholat kita juga. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana? Apakah sholat saya ini sudah berdampak belum dalam kehidupan saya? Apakah sholat kita sudah berpengaruh belum dalam kehidupan saya? Nah, karena kenapa? Karena kita masih banyak melihat. Ada di antara kita yang sudah sering sholat. Tapi ketika dia selesai sholat, masih ada yang suka masih sakit hati. Ada yang selesai sholat, tapi masih juga ada yang suka marah-marah.
Ada orang yang rajin sholat, bahkan berjamaah ke masjid. Namun ketika sholat berjamaah ke masjid, masih ada juga yang sering bersedih hati. Mungkin di antara ayah bunda sekalian sudah sering melaksanakan sholat. Tapi betapa masih sering ada berputus asa dalam dirinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya? Padahal di dalam sholat kita tidak diajarkan marah-marah. Namun kita masih melihat banyak orang yang sholat bahkan berjamaah ke masjid setiap waktu, tidak pernah tertinggal. Tapi kok selesai sholat kok marah-marah. Banyak orang yang sering berjamaah ke masjid, sering datang ke majlis ilmu, majlis taklim, kok selesai sholat dia masih sering tersinggung. Dan yang lainnya. Nah, makanya ayah bunda sekalian, jikalau kita ingin tahu nih sudah sejauh mana amal ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya sholat kita sudah berdampak dalam kehidupan kita, maka bisa kita lihat tolak ukurnya. Kalau saat ini kita ketika selesai sholat kok masih sering tidak sabaran, nah, boleh jadi dipertanyakan sholatnya. Karena ketika di dalam sholat kita diajarkan sabar. Karena ketika kita di dalam sholat, kita diajarkan untuk kejujuran. Tapi kita masih melihat banyak orang yang sudah sholat, banyak orang yang sudah berjamaah, tapi masih tidak jujur. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi, ayah bunda sekalian, yang mungkin boleh jadi di antara kita masih merasakan hal seperti itu. Apakah ada yang masih merasakan hal seperti itu, ayah bunda? Iya, ada sebagian merasakan. Ya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang menjadi perubahan dalam diri kita, khususnya ketika kita melakukan sholat, maka kita benar-benar menjadikan sholat kita ini sebagai perubahan dalam kehidupan kita, sehingga bisa menjadikan wasilah penolong jalannya turunnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita nantinya. Nah, namun sebelumnya, sebelum lebih jauh ayah bunda sekalian, pada malam hari ini, mungkin saya menjelaskan tentang sholat ini, tidak menjelaskan tentang sholat perspektif, misalkan fikihnya, ataupun dan fikihnya, dan saya pada malam hari ini akan menjelaskan tentang pelatihan sholat kali ini dari perspektif psikolog. Agar kenapa? Agar nantinya akan berdampak pada perubahan sikap perilaku kita nanti. Selesai ikut hari ini, pertemuan kita malam hari ini, maka ada sebuah hal, sesuatu yang bisa dirasakan oleh kita semua. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, nah insya Allah mungkin 1,5 jam ke depan ya bisa kita maksimalkan nantinya. Tapi sebelumnya saya ingin mengkondisikan terlebih dahulu semua yang ada di sini ya dengan segala kerendahan hati. Saya ingin bertanya dulu kepada ayah bunda karena ketika berbicara tentang sholat maka berbicara juga tentang hati dalam diri kita ayah bunda sekalian. Kenapa dalam hati ini? Karena ketika yang di dalam ini baik, maka akan mempengaruhi seluruh tubuh kita juga, bahkan pikiran, perkataan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya dulu kepada ayah bunda di sini. Ayah bunda sekalian, siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain? Ada? Boleh angkat tangannya? Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa dirinya lebih kaya daripada yang lain? Ada? Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa dirinya hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya lebih baik daripada yang lain? Ada? Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa ilmunya lebih tinggi, bahkan kajiannya lebih dalam daripada yang lain? Ada ayah bunda? Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa dirinya lebih tampan, lebih cantik daripada yang lain? Ada? Nah, jikalau saat ini ayah bunda sekalian, ada di antara kita yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, bacaan Qur'annya lebih baik daripada yang lain, mohon maaf. Boleh jadi di luaran sana pun ada orang yang bacaan Qur'annya lebih baik daripada kita. Kalau saat ini ada di antara kita merasa dirinya lebih kaya daripada yang lain. Mohon maaf,
Mungkin boleh jadi di luaran sana ada seorang yang lebih kaya dibandingkan kita, betul ya? Atau jikalau saat ini ada di antara kita yang merasa ilmunya lebih tinggi, kajiannya lebih dalam daripada yang lain. Mohon maaf, boleh jadi di luaran sana pun ada orang yang kajiannya lebih tinggi, bahkan ilmunya lebih dalam dibandingkan kita. Betul? Bahkan jikalau saat ini ada di antara kita yang merasa lebih tampan, lebih cantik daripada yang lain, mohon maaf, mungkin di luar sana pun ada orang yang lebih tampan, lebih cantik dibandingkan kita. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian, saya ingin mengkondisikan bahwa kita semua yang berada di sini, khususnya ikut pelatihan pada malam hari ini, kita semuanya sama. Ya, sama-sama mau belajar, betul? Karena di hadapan Allah tidak dilihat pangkat jabatan, kaya harta, dan lain sebagainya, namun yang dilihat hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini pun kita tetap merendahkan hati, pikiran kita, dan insya Allah mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan ilmu yang terbaik, ilmu yang bisa kita amalkan sehingga bisa berdampak dalam perubahan kita. Nah, amin ya robbal alamin. Nah, baik, masih terdengar suara saya, ayah bunda sekalian? Masih Ustaz. Masih Alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah. Jadi, mungkin materi yang saya sampaikan sambil kita perenungan-perenungan ayah bunda sekalian ya, agar bisa kita rasakan nantinya. Nah, berbicara tentang sholat khusyuk ayah bunda, ya. Jadi jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Nah, oleh karena itu, ini merupakan perkara yang sangat penting. Kalau misalkan saat ini kita ingin cek ya, kualitas kehidupan kita, maka bisa lihatlah dalam sholat kita. Sholat 5 waktu kita. Namun tidak hanya kuantitas saja, tapi kualitas dalam sholat kita. Nah, mungkin langsung saja nih saya akan memberikan materi yang memang terinspirasi dari beberapa guru saya di Indonesia ya, yang banyak memberikan ilmunya, dan mungkin saya akan sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Nah, ayah bunda sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sholat kita. Saya ingin tanya dulu kepada ayah bunda di sini. Siapa di antara ayah bunda di sini yang masih sering merasakan ketika sholat, ketika takbir, Allahu Akbar, ada yang masih ingat cucian, ada yang ingat masakan, ada yang masih ingat anak, pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Boleh acungkan tangannya atau bisa komen ya. Saya ingin memastikan masih ada yang seperti itu tidak malam hari ini? Di komen saya ya. Alhamdulillah. Ya. Nah. Wah, banyak ya yang komennya ya, alhamdulillah. Masih ada katanya Ibu Dewi. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh jadi malam hari inilah jawaban ayah bunda sekalian daripada apa yang kita rasakan. Ya. Nah, ayah bunda sekalian, tadi ketika berbicara tentang sholat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mungkin saya ini sering akan menjelaskan poin-poinnya saja. Jadi sebenarnya ada pengantar-pengantar yang harus disampaikan, berhubung waktu, nanti takutnya tidak terkejar ya. Nanti sedikit praktik juga. Mungkin prakteknya tidak praktek sholat langsung, cuman kita merasakan dan membayangkan nantinya, sehingga kita bisa rasakan. Tadi ayah bunda sudah sholat isya berarti ya? Sudah sholat isya ya? Nah nanti insya Allah nanti dicoba perbedaan sholat isya yang saat ini dengan nanti sholat subuh ataupun sholat malam nantinya ya. Nah ayah bunda sekalian, mengapa kita saat ini masih sering merasakan ketika takbir Allahu Akbar, masih ingat masakan, masih ingat tugas, masih ingat hutang yang sudah dibayar. Ada yang masih ingat ya? Ataupun masih ingat anak dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal itu demikian terjadi? Karena ada beberapa faktor untuk kita bisa mencapai kehusuan kita. Faktor yang pertama, yang paling terkecil, ayah bunda sekalian, ya untuk kita bisa meraih ataupun merasakan kehusuan sholat. Jadi hampir sebenarnya banyak faktor ya, ayah bunda sekalian, banyak faktor. Namun di sini saya akan menyampaikan hanya beberapa saja. Nanti bisa bunda, ayah bunda sekalian praktekkan nantinya seperti itu. Nah, faktor yang pertama,
Ini penelitian dari lembaga kami, ayah bunda sekalian, setelah roadshow beberapa masjid di Indonesia, ya di beberapa provinsi di Indonesia, ternyata dapat diambil sebuah kesimpulan apa? Mengapa banyak orang yang saat ini sudah sering sholat, namun dia belum merasakan kehusuan dalam sholatnya? Kenapa? Faktor yang pertama, banyak orang yang sholat, ketika dia sholat, namun mereka membaca bacaan sholat, tapi mereka tidak tahu arti bacaan sholatnya. Ini faktor yang paling terendah, ayah bunda sekalian. Jadi banyak orang yang sholat, namun ketika dia sholat, dia tidak tahu apa yang mereka baca. Pertanyaannya, ayah bunda sekalian, ini sedikit evaluasi untuk kita semua. Bagaimana dengan ayah bunda? Sudah sejauh ini, jujur dalam hati, silahkan jujur saja ungkapkan. Siapa di antara bunda di sini yang mungkin sudah sering sholat namun lupa arti bacaan sholatnya? Bukan tidak tahu, saya yakin. Lupa. Karena dari kecil sudah kita sering belajar. Tapi beranjak dewasa mungkin dengan kesibukan dan lain sebagainya, kita sudah melupakan ya arti bacaan sholat yang sering kita baca. Kalau boleh jujur, siapa di antara ayah bunda yang masih lupa tentang bacaan sholatnya, arti bacaan sholatnya ada? Ya, boleh tersenyum ya, dengan kodenya tersenyum cukup ya ayah bunda sekalian ya. Nah, ayah bunda sekalian, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena penelitian kami di beberapa masjid, bahkan orang-orang yang sholat pergi berjamaah ke masjid, hampir 80% mereka yang datang ke masjid pun ketika ditanya arti bacaan sholatnya, banyak orang yang tidak tahu, hampir 80% ayah bunda sekalian. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, kalau mau ngecek ayah bunda, misalkan ayah di sini, silahkan tanya kepada istri, silahkan tanya kepada anak, silahkan tanya kepada orang tua. Tanya arti bacaan sholatnya. Apa artinya? Surat Al-Fatihah saja. Mungkin hampir banyak, ayah bunda sekalian, hampir 80%, banyak keluarga kita pun tidak tahu arti bacaan sholatnya. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian, ini hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, ya, yang paling mendasar untuk kita menggapai kehusuan sholat. Makanya kalau misalkan malam hari ini ada di antara kita yang sudah mulai lupa kembali, saya sarankan untuk mulai dibaca kembali bukunya, untuk dibuka-buka kembali, dibaca, dan perlu dihafalkan kembali ayah bunda sekalian. Ya, jangan sampai kita mati-matian ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, ikut pelatihan, jadi pelatihan wirausaha, berkorban untuk membeli buku dan lain sebagainya. Tapi kita dengan untuk hanya mengorbankan untuk sholat, maka kita pun harus berkorban ayah bunda sekalian. Ya, pelajari kembali. Ya, itu yang pertama, yang paling mendasar. Bahkan kalau saya tanya di sini, ketika saya pun mengisi pengajian-pengajian, ketika saya tanya arti bacaan surat Al-Fatihah saja. Ketika ditanya, misalkan Malik Yaumiddin. Nah, coba saya ingin tanya, Pak Ardi, artinya apa Malik Yaumiddin? Nggak tahu Ustaz artinya. Nggak apa-apa ya. Ibu Wulan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Ustaz. Artinya apa? Hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan. Jadi hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tapi ya mudah-mudahan saya harapkan ayah bunda hari malam ini boleh jadi pengingat kita nih. Untuk boleh jadi kita sudah mulai jauh dengan Allah. Saat ini banyak masalah dalam kehidupan kita. Sulit mendapatkan pertolongan Allah. Boleh jadi kita sudah melupakan kualitas daripada sholat kita ayah bunda sekalian. Nah, makanya saya ingin mengingatkan kembali mulai malam hari ini dibuka kembali bukunya untuk kita pelajari kembali ya daripada arti bacaan sholat ini. Karena penting. Yang paling menyedihkan terkadang saya rasakan apa ya bunda sekalian, ketika saya mengisi di berbagai pulau di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, saya menanyakan kepada nenek-nenek yang sudah berusia 70 tahun, 80 tahun. Saya tanyakan surat Al-Fatihah artinya banyak yang tidak tahu.
Ar-Rahmanir Rahim. Banyak yang tidak tahu ayah bunda sekalian. Padahal sudah panjang perjalanannya, di usia sebelumnya sudah lewati, namun belum memaksimalkan daripada kualitas sholatnya. Nah, mudah-mudahan ayah bunda semua di sini bisa benar-benar kembali kita mengevaluasi. Boleh jadi ujian yang Allah berikan kepada kita dan belum terselesaikan juga, ada yang salah dengan sholat kita. Ada yang kurang sempurna dengan sholat kita. Nah, oleh karena itu kita maksimalkan untuk pelajari tentang sholat ini. Nah, itu yang pertama. Paham ayah bunda sekalian ya? Ini saya inti-intinya saja pada malam hari ini ya, untuk kita minimal tahu arti bacaan sholat kita. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ayah bunda sekalian, ketika bagaimana nih caranya Ustadz? Kok saya ketika sholat belum merasakan ruh dalam sholat kita? Bagaimana nih sholat saya? Nah, saya ingin tanya coba ke Pak Agus. Nah, boleh diaktifkan Pak Agus? Mic-nya ya. Oke. Pak Agus, mohon maaf. Tadi Pak Agus sudah sholat Isya? Sudah? Atau sholat maghrib Pak Agus sudah tadi? Sudah? Iya. Ah, saya ingin tanya Pak Agus. Ketika Pak Agus tadi sholat maghrib ataupun sholat Isya, Pak Agus sudah bertemu dengan Allah belum? Boleh didekatkan mic-nya, suaranya? Kayak Pak, ya gitu. sudah ketemu Allah belum? Mungkin dari sholat itu kita ketemu dengan Allah mungkin ya Pak, gitu Pak. Nah, kalau ketemu, apa yang Allah sampaikan kepada Bapak? Ya, tahu, Pak. Oke, cukup ya. Saya ingin tanya ke Bunda Ifti. Atau Mbak Ifti ya. Tadi sudah sholat Isya atau maghrib Mbak? Bunda? Sudah Ustaz. Nah, sudah. Tadi ketika sholat sudah bertemu dengan Allah belum? Indikator bertemunya apa ya? Nggak tahu Ustaz jawabnya harus apa. Tapi tadi sholat ya? Sholat Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Oke, cukup. Nah, baik ayah bunda sekalian. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit membuat berpikir ayah bunda. Betul tidak? Ya, tadi kan sholat maghrib. Tadi kan sholat Isya. Apakah ayah bunda sudah ketemu Allah? Ketemu Allah. Kan yang namanya sholat ayah bunda sekalian adalah sebuah pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yakni Allah. Kan yang namanya pertemuan pasti ada komunikasi, betul? Kan ketika ada yang namanya pertemuan pasti ada komunikasi satu sama lain. Nggak mungkin kalau misalkan nih Bunda Lastri contohnya, Bunda ngobrol dengan suami, ketika Bunda bicara ternyata suami diem aja. Kira-kira apa yang Bunda Lastri rasakan? Ya, rasanya kayak dicuekin gitu, Ustaz. Dicuekin ya, bete gitu ya. Betul. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah dalam sholat kita? Apakah kita belum merasakan Allah? Ini yang kedua ya bunda sekalian. Jadi kenapa saat ini kita belum bisa merasakan kehusuan ataupun merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita, khususnya dalam sholat kita. Nah, ternyata ya bunda sekalian, ketika dalam sholat, ini rahasianya, ternyata Allah itu menjawab setiap apa yang kita sampaikan. Allah itu menjawab apa yang kita baca dalam setiap sholat kita. Karena yang namanya sholat adalah sebuah perbuatan dua arah. Komunikasi dua arah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Robnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kedua nih, tingkatan yang kedua, untuk kita bisa meraih kehusuan dalam sholat, ternyata ayah bunda sekalian, Allah itu menjawab ketika kita sholat. Khususnya menjawab
dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Hambaku memujiku. Allah menyampaikan, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hambaku memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Allah pun menjawab, ini antara aku dan hambaku. Hambaku berhak dengan apa yang ia pinta. Dan seterusnya. Sampai akhir surat Al-Fatihah yang disampaikan, dikatakan dalam hadis qudsi, ternyata Allah menjawab daripada apa yang kita sampaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah ayah bunda merasakan itu ketika sholat? Nah, ini dalam hadis qudsi disampaikan ayah bunda sekalian, dan saya yakin di antara ayah bunda di sini mendengar perkataan yang saya ungkapkan tadi ataupun hadis tadi bukan baru kali pertama mendengarnya. Mungkin ketika kita masih kecil pun sudah sering disampaikan oleh guru ustadz kita. Nah, namun pada hari ini insya Allah saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua, ya, betapa penting dalam sholat ini kita mengetahui ilmunya. Terusus aspek psikologi kita agar kita lebih yakin kepada Allah nanti, ketauhidan kita, ya, terus dalam sholat kita. Nah, makanya syarat yang kedua, ayah bunda sekalian, untuk kita merasakan kehusuan dalam sholat, maka kita harus tahu nih, untuk caranya salah satu melatih menghidupkan hati kita. Kita harus tahu jawaban Allah dalam sholat kita, khususnya dalam surat Al-Fatihah. Ya, paham ya bunda ya, ayahanda sekalian ya. Karena kenapa? Ini penting, sangat penting sekali. Ya. Nah, ini baru 2 faktor ya yang kita rasakan. Jadi kalau saya tanya, coba kepada ayah bunda, sudah sejauh mana nih ayah bunda sekalian tahu tentang tadi bagaimana caranya kita untuk mengetahui. Nah, ya. Nah, ayah bunda sekalian paham ya apa yang saya sampaikan, ayah bunda? Ya. Paham, Ustaz. Alhamdulillah, Pak. Allah ya. Jadi nanti silakan bunda cek ataupun nanti buka kembali bukunya, atau ayah bunda sekalian silakan searching. Ternyata Allah menjawab dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Kita baca mungkin 5 waktu minimal, ya. Maka kita pun harus bisa mempelajari dan menghayati kembali seperti itu. Nah itu yang kedua ayah bunda sekalian, agar kita bisa merasakan kehusuan dalam sholat kita nantinya. Ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ini tanda takbir, ini tanda kita menyerah kepada Allah. Ya, kita tuh tidak ada daya dan upaya, ayah bunda sekalian. Ya, tidak ada daya dan upaya, ini kan sikap seperti nyerah. Mungkin kita sombong, mungkin kita merasa diri kita ada hal yang kita bisa nih, saya mampu nih mengerjakan tugas ini, saya mampu nih melakukan tugas ini, pekerjaan ini. Padahal hidup kita ini tidak terlepas dari pertolongan Allah ya bunda sekalian. Pada hakikatnya tidak ada orang yang sukses di dunia ini, tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Tapi yang ada apa? Yang ada karena ada pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Betul tidak? Nah, kalau tanpa pertolongan Allah, mungkin kita akan sulit untuk bisa melangkah ya. Sehingga pertolongan Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita ayah bunda sekalian. Nah, oleh karena itu, maka kita harus benar-benar memperhatikan daripada sholat yang sering kita lakukan ini. Karena wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat ini harus senantiasa berkaitan agar bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi nantinya. Ya, paham ayah bunda sekalian ya?
Nah, insya Allah. Nah, saya lanjutkan. Ketika dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Segala puji hanya milik Allah. Pujian itu hanya untuk Allah. Kita tuh tidak tersisa untuk kita selaku hambanya pujian. Makanya kalau dia sudah merasakan kehusuan dalam sholat, tidak akan ada rasa sombong dalam kehidupannya. Dia sudah melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Padahal itu semua atas pertolongan Allah. Padahal itu semua atas apa? Izin Allah bisa melakukan hal seperti itu. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kehidupan ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya Bunda sekalian, nah ya, jadi itu dua hal tadi. Minimalnya silahkan coba Bunda. Tadi sholat Isya kan sudah dilakukan ya. Nanti besok sholat subuh nih. Minimal lakukan 2 tadi. Silakan ayah bunda baca kembali artinya, terusus arti bacaan sholat dalam surat Al-Fatihah dan jawaban Allah dalam surat Al-Fatihah seperti itu ya. Nah itu. Nah, paham ya ayah bunda sampai sejauh ini? Saya percepat nih karena agar bisa sedikit praktek untuk kita bisa merasakan nantinya lebih dalam lagi ketika kita sholat ya. Paham sejauh ini ayah bunda sekalian? Insyaallah paham. Nah, boleh dikomen ya. Boleh dikomen silakan Bapak Ibu ya. Karena ini yang memunculkan videonya hanya sekitar 8 orang ya. Nah, insya Allah. Nah, baik selanjutnya ya bunda sekalian. Jadi ayah bunda kalau misalkan nanti kita mulai praktekkan untuk bisa merasakan kehusuan dalam sholat kita ya, nanti saya akan memvisualisasikan ketika apa yang kita rasakan dalam sholat kita, nanti silakan harus sambil dilihat videonya. Terus mungkin gerakan-gerakan saya ya. Boleh jadi ada yang mungkin sambil baringan saat ini atau hanya mendengarkan suaranya saja. Ya, nanti silakan ketika sudah mulai ininya bisa sambil dilihat nanti. Biar lebih paham dan tidak salah paham nanti itu seperti itu ya. Nah, itu. Nah, tadi 2 hal itu ayah bunda sekalian yang terpenting yang harus kita pahami. Nah, lalu selanjutnya ayah bunda sekalian, kenapa kita jadi berbicara tentang sholat khusyuk ini, berbicara tentang hati. Bagaimana kita bisa menghidupkan hati kita. Ya. Jadi ketika kita akan sholat ini, bagaimana nih caranya hati ini bisa berdebuk-debuk, ataupun seperti orang yang sedang jatuh cinta ayah bunda. Mungkin ayah bunda merasakan ya, orang yang jatuh cinta itu seperti apa. Betapa rindunya seseorang tersebut ingin bertemu dengan seseorang yang dicintainya. Ya. Bunda ketika akan dilamar mungkin betapa rindu untuk ingin segera bertemu. Begitupun ayahanda di sini ya yang ingin merasakan bertemu dengan seseorang yang dicintainya, pasti akan ada rasa rindu dalam hatinya. Nah, maka begitupun dalam sholat kita. Nah, selanjutnya ya bunda sekalian, ketika dalam sholat kita yang harus diperhatikan nih untuk bisa menghidupkan lagi ruh dalam hati kita, ruh sholat kita ayah bunda, apa? Yang selanjutnya, bunda, ayah bunda sekalian, ketika kita akan sholat, biasanya kita melakukan apa ya bunda sekalian? Sebelum kita sholat, boleh dinyalakan aja speakernya atau di komen ya. Wudu ya. Wudu katanya Ustaz. Oke. Ya wudu. Oke, saya ingin tanya kepada Bunda Febriana. Nah, Bunda, apa yang Bunda ketahui tentang wudu? Saya membersihkan. Oke, membersihkan. Siap. Ada yang mau menjawab lagi yang lainnya? Boleh nyalakan? Mensucikan dari hadas kecil. Mensucikan. Oke. Pak Muhammad Yamin. Oke, mensucikan dari hadas kecil. Oke, ada yang lain? Niat. Oke. Ada yang lain? Satu orang lagi yang mau menjawab barangkali? Oke. Wah, ini betul ya. Nah, ayah bunda sekalian, ternyata ayah bunda, ketika kita dalam sholat, ketika kita dalam sholat berhudu, jikalau sampai sejauh ini ayah bunda, ketika
mengetahui hudu itu hanya bersuci, menghilangkan hadas kecil. Nah, padahal ayah bunda sekalian, dalam hudu ini ada sebuah momentum yang sangat luar biasa, ada kejadian yang luar biasa. Ketika ada seorang hamba, dia mengucurkan ada air yang mengalir ke tangannya, membasuh tangannya, dan dia mulai berhudu. Ternyata ada sebuah kejadian besar di sana ya bunda sekalian. Apa kejadian besar di sana? Yakni sedang terjadi bergugurnya dosa-dosa kita. Tadi ada salah satu bunda kita yang menjawab ya, ternyata sedang bergugurnya dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh tangan, ketika kita berkumur-kumur, maka sedang berguguranlah dosa-dosa kita. Boleh jadi dari subuh ke zuhur, kita pernah membicarakan kata-kata yang kotor, ya, kita berbohong ataupun hal-hal yang negatif lainnya, maka ketika dia berhudu, berguguranlah dosa daripada mulutnya. Ketika dia membasuh wajahnya, boleh jadi melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi melihat hal-hal yang tidak diizinkan atau bahkan yang diharamkan, maka dengan berhudu bergugurlah dosanya. Ketika ia membasuh tangannya, boleh jadi dia sebelumnya mencubit anaknya, memukul anaknya, dengan dia berhudu maka bergugurlah dosanya. Dia membasuh kepalanya, boleh jadi sempat berpikiran kotor dan lain sebagainya. Maka dengan dia membasuh kepalanya bergugurlah dosanya. Dan dia membasuh telinganya, boleh jadi tadi mendengarkan aib orang lain, mendengarkan keburukan orang lain. Maka dengan berhudu, bergugurlah dosanya. Dan dia membasuh kakinya. Ketika dia basuh kakinya, maka boleh jadi dia pernah melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Maka dengan berhudu, bergugurlah dosanya. Ayah bunda sekalian, oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus sudah merasakan ini terlebih dahulu. Ketika ada seorang hamba yang ketika dia berhudu, maka berguguranlah dosa-dosanya. Bukan hanya sekedar membersihkan, ya, dan menghilangkan kotoran, tapi ada kejadian yang luar biasa yang kita rasakan. Dan ini kita harus timbulkan dalam hati kita, ya Allah, ampunilah dosa saya, ya Allah. Ketika kita membasuh tangan kita, ya Allah, ampun dosa saya. Ketika kita membasuh mulut kita, ya Allah, ampun mulut saya, ya Allah. Ketika kita membasuh hidung wajah kita, ya Allah, ampunilah mata saya. Ketika kita membasuh tangan kita, ya Allah, ampunilah tangan saya, ya Allah. Ketika kita membasuh kepala kita, ya Allah, ampunilah pikiran saya, ya Allah. Dan yang lainnya, ya bunda sekalian. Nah, oleh karena itu, nanti ketika akan berhudu, coba niatkan. Selain kita niat berhudu dengan fikih-fikihnya, maka kita pun harus merasakan ada momentum besar yang terjadi. Kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberikan rizki kepada kita tanpa bosan-bosannya, bahkan padahal kita banyak berbuat dosa. Nah, oleh karena itu ya bunda sekalian, dimulai berhudu, silahkan rasakan detakan itu. Rasakan dalam hati kita, kita akan bertemu dengan Zat yang luar biasa, Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan rezeki kepada kita, Zat yang memudahkan setiap urusan kita. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Mulai hidupkan ketika kita akan melaksanakan hudu ayah bunda sekalian. Nah, oleh karena itu disarankan ketika kita berhudu pun, maka berhudulah dengan air yang mengalir ayah bunda sekalian. Agar kenapa? Karena banyak penelitiannya, terus The Power of Water ya dalam bukunya, ternyata dalam air mengalir itu ada gemercik-gemercik yang akan memantulkan ya ke dalam mata kita, kesegaran, kesejukan dalam mata kita, sehingga membuat positif dalam tubuh kita. Karena air pun makhluk, maka ketika kita berprasangka, berdoa ya dengan air itu, maka akan banyak mendapatkan hal yang terbaik nanti ketika kita berhudu. Nah, sampai sejauh ini paham ayah bunda sekalian? Ya, jangan sampai kita ketika berhudu kayak hudu bebek gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Cepat hudunya ya, tidak teratur dan lain sebagainya ya. Nah, makanya selain dari fikihnya nanti saya di sini menjelaskan tentang aspek psikologinya ya bunda sekalian dari apa yang kita rasakan. Nah, terkhusus dalam wudu maka kita pun harus merasakan Allah sedang mengampuni dosa kita dalam ketika kita berwudu dengan
hadirnya air yang kita gunakan untuk berwudu. Ya. Nah, makanya mulai dari sini pun kita sudah mulai menundukkan hati kita. Ya Allah, saya akan bertemu dengan dirimu ya Allah. Ya Allah, saya yang banyak dosa ini ya Allah. Kau masih izinkan saya untuk bisa melaksanakan sholat ya Allah. Tolong saya ya Allah, tolong ya Allah. Coba bayangkan, sekarang ayah bunda sekalian sudah mulai membayangkan. Ayah bunda sudah melaksanakan wudu dengan air yang mengalir. Rasakan kesegaran air tersebut. Ya rasakan setiap air yang kita basuhkan dalam tubuh kita. Dan rasakan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu selesai itu, silakan bunda pun langsung beranjak ke tempat sholat. Kalau ayah anda bayangkan sedang di masjid dari tempat wudu, mulai kita beranjak ke tempat sholat kita ya bunda sekalian. Namun ketika kita melangkah dari tempat wudu kita untuk menuju tempat sholat kita, coba rasakan kita sedang ditolong oleh Allah. Rasakan Allah sedang memudahkan langkah kita untuk bisa kembali bersujud di hadapannya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ampun ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada saya ya Allah untuk masih hidup. Ampun ya Allah. Langkahkan kaki kita perlahan. Nah, mulailah di tempat sholat ayah bunda sekalian. Nah, untuk selanjutnya ayah bunda sekalian, tatkala ketika kita sholat, ya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dengan bentuk peraga ayah bunda sekalian, ya, dengan bentuk peraga agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti nantinya tuh ya. Ada sebuah perumpamaan. Jadi ketika kita sholat ayah bunda sekalian, saya akan bercerita nih. Saya akan bercerita. Anggap ayah bunda semua di sini, ayah bunda di sini yang mungkin ada yang belum menikah, anggap adalah seorang ibu, ya, adalah seorang orang tua. Nah, kita mulai ya praktek ya. Oleh karena itu kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Belum pada mengantuk kan ya ayah bunda? Masih bisa fokus? Masih semangat. Alhamdulillah ya, masih bisa fokus. Nah, ayah bunda sekalian, yang selanjutnya tadi tahapan demi tahapan ya, kita persingkat. Namun saya ingin menyampaikan ini nih, perumpamaan tatkala ketika kita sholat agar kita lebih merasakan kehusuan dalam sholat kita ayah bunda sekalian. Maka yang harus kita lakukan apa? Jadi ketika kita akan sholat, jadi ada sebuah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Beliau menyampaikan, khusyuk itu adalah menghadirkan hati kita, menghadirkan kebesaran Allah, dan menganggap hina diri kita, ayah bunda sekalian. Bayangkan diri kita ini seorang yang hina di hadapan Allah. Mungkin kalau misalkan kita lihat kembali aib-aib kita, dosa yang pernah kita lakukan, kalau aib ini diibaratkan bangkai, boleh jadi tercium baunya ya bunda sekalian. Maka Ibnu Qayyim berkata, kata beliau, khusyuk itu menghadirkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kita nih makhluk yang hina, yang banyak dosa. Kita merasa ya Allah ampun, butuh untuk diampuni. Lalu yang kedua, Ibnu Qayyim menyampaikan, khusyuk itu menghadirkan rasa rendah diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Maka rasakan kerendahan dalam hati kita, ya Allah. Saya ini rendah ya Allah, tidak bisa apa-apa dalam pekerjaan, dalam membina rumah tangga. Kalau Engkau tidak membimbing saya tidak bisa mengatur semuanya ya Allah. Ya Allah, bimbing, ya Allah, bimbing. Dan bahkan yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim, beliau menyampaikan khusyuk itu adanya ketenangan dalam dirinya. Ya, bahkan menurut pendapat ulama yang lainnya, ada yang mengatakan khusyuk itu hadirnya rasa takut yang terus-menerus dalam hati kita. Jadi kita merasakan rasa takut kepada Allah, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun. Saya takut salah langkah apa yang saya lakukan, ya Allah, bimbing, ya Allah. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, coba kita ketika akan sholat, hadirkan rasa itu. Kita merasa hina, banyak dosa. Hadirkan kerendahan dalam diri kita. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya pasrahkan kepadamu setiap masalah yang hadir dalam kehidupan saya ya Allah. Ya Allah.
Hadirkan rasa takut dalam diri kita, ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Nah, mulai kita merasakan itu ayah bunda sekalian. Silakan nanti dirasakan ketika akan melaksanakan sholat. Nah, untuk praktiknya ya bunda sekalian, saya akan memberikan perumpamaan ketika sholat. Coba bayangkan, ayah bunda di sini semuanya saya anggap sebagai orang tua. Ketika ayah bunda selaku orang tua, ada anak ayah bunda, bayangkan ini prakteknya tuh diibaratkan seperti ada seorang ibu, lalu datang seorang anaknya untuk meminta maaf daripada kesalahan yang pernah dilakukan oleh anaknya tersebut. Paham apa yang saya sampaikan ayah bunda? Jadi bayangkan ada seorang ibu ataupun orang tua, lalu datang seorang anak ingin meminta maaf kepada ibu ini, kepada orang tua ini. Ya. Nah, sudah paham ya? Dan anggap orang tua itu adalah bunda ayah semua di sini. Ya. Nah, jadi bayangkan ayah bunda sekalian ketika ada seorang anak yang hadir. Begitupun diibaratkan kita yang saat ini sholat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ayah bunda sekalian, ketika kita sholat, apa yang pertama kita lakukan? Kita berniat dan langsung takbir Allahu Akbar. Pertama-tama anak ibu yang punya salah, yang punya dosa, yang punya kesalahan, meminta maaf kepada ayah bunda dengan mengangkat tangan seperti ini. Ibu, maafkan ade, ibu, maafkan ade. Pertanyaan saya ayah bunda sekalian, kira-kira jikalau anak ibu datang kepada ibu dengan mengangkat tangan seperti ini dengan meminta maaf, Bu, maafkan ade, Bu, maafkan ade. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Akan memaafkan? Mungkin boleh jadi ibu pun akan memeluknya, betul. Bahkan ketika sholat, Allahu Akbar, kita menyerah. Lalu akhirnya dibacalah sholat, bacaan sholatnya. Dibacalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Kita memuji Allah. Ya, setiap pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selesai itu, ayah bunda sekalian, ternyata anak ayah bunda semuanya yang tadi minta maaf, tidak cukup meminta maaf dengan hanya mengangkat tangan seperti ini saja. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata anak bunda meminta maaf dengan kondisi ataupun dengan gerakan tubuh seperti ruku. Allahu Akbar. Datang kepada bunda, menyampaikan, Ma, ade minta maaf, Ma. Ade punya salah, Ma. Maafkan ade, Ma. Maafkan ade, Ma. Pertanyaan saya ya bunda sekalian. Ketika anak bunda yang datang di hadapan bunda meminta maaf dengan kondisi dalam keadaan ruku, kira-kira apa yang akan bunda lakukan? Apakah bunda akan memaafkannya? Apakah bunda akan memaafkannya? Atau bunda akan mendorongnya seperti itu? Saya yakin ayah bunda sekalian, yang akan dilakukan oleh bunda adalah bunda akan mengangkat kembali supaya anak bunda tidak ruku seperti tadi. Nah, berdirilah, nah. Bunda akan memaafkanmu, nah. Berdirilah, nah. Bunda akan memaafkanmu. Maka diangkatlah anak bunda. Betul. Itu kita selaku manusia ataupun ayah bunda yang diberikan rasa kasih sayang. Pertanyaan saya ayah bunda sekalian, bagaimana dengan Allah yang memiliki sifat ya Rahman, ya Rahimnya ayah bunda sekalian? Bagaimana dengan Allah yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kita? Bagaimana dengan Allah yang senantiasa memperhatikan kita? Bagaimana dengan Allah, dialah Zat yang senantiasa menolong kita dalam setiap kesulitan kita? Boleh jadi Allah pun hadir ketika kita sholat. Makanya ketika para ulama terdahulu ketika merasakan sholat,
Ketika mulai takbir pun banyak tetesan air mata yang sudah keluar ayah bunda. Karena sudah merasakan hal seperti itu. Merasakan dia bertemu dengan Allah. Merasakan Allah hadir dalam kehidupannya. Lalu ayah bunda sekalian, coba bayangkan saat ini. Setelah tadi anak bunda meminta maaf dalam keadaan ruku tadi seperti itu. Lalu tidak puas. Merasa tidak diampuni oleh bunda. Akhirnya anak bunda pun berdiri kembali. Sami Allahu liman hamidah. Maafkan adek, maafkan adek. Adek berbuat salah, Maaf, maafkan adek, Ampun, ampun. Pertanyaan saya ya bunda sekalian. Kalau ada di antara anak kita yang sudah melakukan dosa besar kepada orang tuanya, dia meminta maaf kembali dengan mengangkat tangannya kembali. Tidak cukup untuk ruku saja. Dia mengangkat tangannya kembali. Ibu, maafkan adek. Adek pernah menyakiti bunda dulu, maaf. Pertanyaan saya, ayah bunda sekalian. Anak kita tidak henti-hentinya meminta maaf ketika itu. Sampai dia mengangkat tangan kembali kedua tangannya. Kira-kira apa yang akan bunda, ayah bunda lakukan? Apakah ayah bunda akan menamparnya? Apakah ayah bunda akan membiarkannya? Saya yakin bunda pun akan datang menghampiri. Bahkan boleh jadi memeluk anak kita. Nah, bunda sudah memaafkanmu, nak. Maafkan bunda juga ya, nak. Ternyata ayah bunda sekalian, si anak ini belum merasa dirinya itu sudah dimaafkan oleh bundanya. Belum merasa dirinya itu dimaafkan oleh ayahnya ketika meminta maaf. Akhirnya apa yang dilakukan si anak ini? Akhirnya anak ini pun dia bersujud di kaki ayah bunda. Dia bersujud di kaki bunda untuk memohon maaf. Allahu Akbar. Anak bunda pun bersujud di kaki bunda dan meminta maaf. Bu, maafkan adek, Bu. Maafkan adek, Bu. Adek punya salah, Bu. Maaf. Ampun, ampun, Di sana pun anak kita pun meminta maaf kembali, ayah bunda sekalian. Kira-kira apa yang kita selaku orang tua yang akan dilakukan kepada anak yang tadi sudah ruku, bangkit kembali, meminta maaf dengan menyerah. Lalu dia sujud di hadapan kita untuk meminta maaf. Pertanyaan saya ya bunda sekalian, apakah kita memaafkannya atau tidak? Atau kita menendang anak kita? Saya yakin ayah bunda sekalian, ayah bunda, ya kita yang memiliki rasa kasih sayang, pasti kita akan iba kepada anak kita. Dan kita akan mengangkat anak kita. Nah, sudah nak, tidak apa-apa nak. Ibu ridho kepadamu nak. Ibu ridho kepadamu nak. Nah, ternyata tidak cukup ayah bunda sekalian. Anak kita meminta maaf, sudah sujud. Dia bangun kembali, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Lalu dia sujud kembali 2 kali di hadapan ayah bunda. Bunda, maafkan adek. Maafkan kesalahan adek kembali. Dan akhirnya si anak ini tidak cukup dengan hanya 1 kali, 2 kali sujud saja. Akhirnya dia bangkit kembali. Lalu dia memohon ampun kembali. Dia ruku kembali. Sampai kita melakukan 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali dalam 1 hari. Ayah bunda sekalian. Pertanyaan saya ya bunda sekalian. Kita yang selaku orang tua, selaku manusia, merasakan kasih sayang. Pasti kita akan mengampuni anak kita. Memaafkan anak kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Oleh karena itu ya Bunda sekalian, jadi tatkala ketika kita akan melaksanakan sholat, kondisikan hati kita benar-benar. Ya, jadi makanya kalau misalkan seorang sudah merasakan kehusuan, nikmatnya pertemuan, nikmatnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini dijadikan momentum untuk pengaduan dari setiap permasalahan. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segalanya. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian, maka ketika sholat ini adalah momentum kita untuk berkomunikasi, sampaikan keluh kesah kita dalam setiap aktivitas kita. Dari subuh ke zuhur, kita punya masalah, sampaikan kepada Allah. Mohon ampun, karena boleh jadi masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah wasilah daripada dosa-dosa kita. Maka kita memohon ampun dalam wasilah sholat kita. Ya Allah ampun, ya Allah. Ya Allah ampun, kita banyak memuji Allah. Ya Allah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikanlah momentum salat ini menjadi pengaduan kita kepada Allah sehingga Allah pun akan memudahkan kita dalam setiap urusan kita ya Bunda sekalian. Sampai dalam salam, makanya nanti ketika salam pun ya kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya terkait apa yang sudah kita lakukan. Yang mudah Allah akan hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Makanya para ulama ada yang menyampaikan ciri-ciri kita untuk merasakan kehusuan sholat itu, ayah bunda sekalian, diantaranya tadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita merasakan komunikasi dengan Allah. Lalu ketika duduk di antara dua sujud, Robbik firli, bahkan para ulama kita tuh lama ketika duduk di antara dua sujud itu. Robbik firli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Bahkan ada yang menghayatinya lebih dalam, meminta ampun seperti bagaimana ketika Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah. Bagaimana ketika kita memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampun, ya Allah ampun dari setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya, Robbik firli warhamni, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, cukupilah kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan rizki kepadaku ya Allah. Dan seterusnya. Nah, maka di sini ada sebagian ulama menyampaikan kalau kita dapat nih merasakan itu, memohon kepada Allah, maka terasa itu kehusuan dalam sholat kita. Namun patokannya lebih daripada ketika awal hingga akhir. Seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, makanya ketika kita sholat, kita rasakan hal seperti itu. Ya, untuk kita sedang sebagaimana tadi saya menyampaikan, mengibaratkan ada seorang anak yang meminta ampunan kepada orang tuanya, kepada ibunya, untuk memohon ampun dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya ingin tanya ayah bunda sekalian, kita punya dosa atau tidak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Banyak atau banyak banget ya? Banyak banget. Banyak banget ya. Nah, oleh karena itu ya bunda sekalian, maka jadikan ketika dalam sholat ini kita memohon ampun kepada Allah, karena ketika kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni kita. Maka ketika Allah mengampuni kita, maka akan datang kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Makanya saya pun punya program ayah bunda sekalian. Saya menulis buku tentang karakter building with Asmaul Husna. Bahkan saya buat privatnya juga nih. Karena pandemi, biasanya kita berikan pelatihan bagaimana membangun karakter dengan Asmaul Husna. Ya, salah satu diantaranya apa? Saya mentapakuri. Kenapa dalam Asmaul Husna ini nama-nama kelompok yang terbanyak itu ternyata apa? Nama-nama permohonan ampun kita kepada Allah. Apa contohnya? Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Afu, ya Allah ya Tawab. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu yang Maha Pemberi maaf, Allah itu yang Maha Penerima Taubat. Ini yang terbanyak dalam Asmaul Husna. Ternyata sebagai pintu pembuka rezeki kita, salah satu diantaranya apa? Maka kita hapuskan
minta kepada Allah untuk memohon ampun daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam kan, dia berbuat dosa diturunkan ke bumi. Ya, awalnya di surga itu banyak penuh kenikmatan. Nah, karena kesulitan itu datang karena adanya dosa yang pernah kita lakukan, ayah bunda sekalian. Nah, oleh karena itu malam hari ini pun saya ingin mengingatkan, kalau kita punya dosa, ya yang belum tertaubati, ya silahkan ayah bunda sekalian, kita memohon ampun kepada Allah, taubati dosa itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita taubati. Bukan hanya sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bukan hanya sekedar seperti itu. Kita harus mentaubati dosa itu, pakai hati kita, pikiran kita, rasakan ayah bunda sekalian. Lisan kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Pikiran kita membayangkan kembali dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin dosa di usia SMP kita, SMA kita, pernah berbuat dosa. Dosa kepada orang tua kita, dosa kepada pasangan hidup kita, dosa kepada tetangga kita, kepada adik kakak kita. Bayangkan kembali dosa kita. Lalu yang ketiga, syarat taubatan nasuh itu apa? Kita rasakan dalam hati kita, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya tidak akan melakukan dosa ini lagi ya Allah. Mungkin kita di masa lalu pernah bermaksiat, pernah berzina. Kita belum mentaubati dosa kita. Maka ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Ampun ya Allah. Mungkin ketika hendak menikah, akan menikah, kita pernah bermaksiat terlebih dahulu dengan pasangan hidup kita. Ampun ya Allah, ya Allah. Mungkin saya pernah berbuat dosa kepada ayah ibu kita. Pernah menyakiti hatinya. Sedangkan orang tua kita telah meninggal dunia. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati ini bersih, insya Allah pun banyak memberikan petunjuk nantinya kepada kita. Ya Allah ya Hadi, Allah yang maha memberikan petunjuk kepada kita. Karena ketika datang petunjuk kepada Allah, insya Allah akan hadir kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Nah, makanya ya bunda sekalian, pernah tidak merasakan seperti ini? Bunda misalkan di kantor, melakukan tugas, ini dirasa nih tugas ini sebenarnya mudah. Tapi kok lama sekali beresnya gitu kan. Nah, tapi ada pernah merasakan, wah ini sulit kayaknya. Tapi ternyata mudah. Cepat diselesaikan. Nah, ini ternyata datangnya pertolongan Allah. Makanya itu pentingnya sholat di awal waktu. Ya, hidupkan sunnah-sunnah kita. Salah satu di antaranya. Kenapa hidupkan sunnah-sunnah? Sholat-sholat sunnah ataupun perkara sunnah, maka ini akan menutup daripada kekurangan dalam sholat wajib kita. Karena boleh jadi kita tidak khusyuk, boleh jadi pikiran kita kemana-mana, boleh jadi kita masih marah nih ketika sholat pun. Karena anak kita, suami kita, pekerjaan kita. Selesai sholat pun masih marah-marah juga, masih sakit hati juga, masih tersinggung juga, dan yang lain. Nah, makanya ya bunda sekalian, tidak mungkin kalau misalkan orang yang sudah merasakan khusyuk dalam sholatnya, dia akan sombong. Karena di dalam sholat itu diajarkan kerendahan hati. Tidak mungkin ketika dalam sholat itu, ketika dia sudah sholatnya khusyuk, tapi selesai sholat dia masih marah-marah. Karena di dalam sholat kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu kita. Tidak mungkin kalau misalkan dia sholatnya sudah khusyuk, tapi dia selesai sholat kok masih berbohong, masih tidak jujur, masuk korupsi, berarti dipertanyakan sholatnya. Karena sholat ini berbicara tentang komunikasi kita dengan Allah, bagaimana kita menghidupkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk benar-benar sepenuhnya apa yang kita lakukan semata-mata untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini pun ayah bunda sekalian, yuk coba rasakan kembali perbedaan sholat nih. Tadi Isa, nanti besok beberapa tips tadi yang saya sampaikan ya. Sebenarnya ini kalau misalkan dipraktekkan harus secara lengkap. Karena kalau di layar seperti ini sepotong juga saya melihat bunda melihatnya ya. Namun mudah-mudahan bisa ditangkap ya pesan-pesannya yang disampaikan sehingga nanti bisa dilakukan ya. Coba tanya kepada hati kita ya bunda sekalian. Tanya kembali hati kita, ya Allah kenapa kok saya keras sekali hati ini? Ya Allah kenapa ini hati ini kok tidak tenang? Tanya kembali. Boleh jadi ada yang salah dengan sholatnya. Bahkan ada seorang yang ini perkara hati ini sangat penting ya bunda sekalian.
Karena tadi saya sampaikan kan poin yang pertama, dasar yang pertama, agar mendapat kehusuan, yakni tahu arti bacaan sholat. Namun ada penelitian, seseorang meneliti, datang ke Arab katanya, ya dalam buku sholat husu. Dia datang ke Arab, dia bertanya kepada orang Arab tentang bacaan sholat. Mereka tuh tahu semua bacaan sholat. Tapi ternyata masih banyak orang sana pun yang tidak merasakan kehusuan dalam sholatnya. Karena apa? Ini perkara tentang hati. Boleh jadi ada rasa sifat sombong dalam diri kita. Boleh jadi kita merasa bisa. Boleh jadi kita merasa lebih baik daripada yang lain. Boleh jadi kita merasa lebih-lebih daripada yang lain. Padahal ketika kita sudah di hadapan Allah, maka lepaskanlah jabatan kita, pangkat kita, karena semuanya sama, ayah bunda sekalian, sehingga nanti Allah tanamkan ketenangan, ya ketenangan, rasa tentram, dan insya Allah ketika hati tenang, pikiran tenang, maka dalam selesai sholat pun akan mudah kita berpikir, akan mudah kita menyelesaikan masalah ataupun ujian yang sedang kita rasakan. Ya. Karena seseorang itu, kenapa dia tidak cepat bisa tanggap menyelesaikan ujian ataupun masalah? Karena tidak connect nih, hati dan pikirannya tidak tenang. Ya, mikir, dag-digdug, ya, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan selesai. Tapi kalau sudah merasakan ketenangan, insya Allah akan hadir dalam dirinya ketenangan untuk bisa menyelesaikan setiap apa yang akan dia lakukan. Nah, terus mungkin dalam sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Oleh karena itu tafakurnya ya bunda sekalian, kalau kita ingin mengetahui kualitas diri kita, kita cek kembali sholat kita. Ya, karena kalau misalkan sholatnya baik, insya Allah ke yang lainnya pun baik, ayah bunda sekalian. Ya, itu mungkin pengantar dari saya, ayah bunda sekalian, ya pada malam hari ini. Ya, sedikit mungkin mengingatkan kembali kepada ayah bunda, ya, untuk bisa benar-benar merasakan kehusuan dalam sholat nantinya. Terus kepada laki-laki pun saya menyarankan kepada bapak-bapak ataupun ayahanda, kita diharuskan untuk sholat di masjid ya berjamaah. Karena banyak sekali keutamaan sholat berjamaah itu, ya diantaranya ketika seorang imam dia husu, satu orang ternyata makmumnya tidak husu, maka ternyata Allah akan husukan semuanya. Lalu ketika imamnya tidak husu, makmumnya tidak husu, tapi di antara makmum hanya satu orang yang husu, ternyata akan dihusukan semuanya. Ya, hanya padilah daripada sholat berjamaah, Masya Allah. Makanya kalau kita saat ini masih sering belum husu dalam sholat kita, ya kita datang ke masjid sholat berjamaah. Ya, sangat diutamakan sekali untuk bisa sholat berjamaah, sehingga bisa merasakan ketenangan dalam hati kita. Ya, untuk bisa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika datang petunjuk Allah, maka insya Allah akan Allah mudahkan setiap urusan kita nantinya. Ya, itu mungkin ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Terus saya juga memiliki program itu tentang membangun karakter dengan Asmaul Husna, bagaimana menanamkan Asmaul Husna ini dalam kepribadian kita. Dengan bagaimana kita cara cepat menghafal Asmaul Husna nantinya. Karena dalam sholat pun ternyata banyak nama-nama Allah. Ya, dalam sholat itu banyak nama-nama Allah, yakni terus Asmaul Husna yang ada dalam bacaan sholat kita. Maka mulai hafalkan dulu artinya, ya lalu hayati. Bahkan setiap gerakan dalam sholat itu banyak makna dan mengandung arti, ya, dan banyak hal yang bisa didapatkan. Itu banyak hikmahnya dalam gerakan maupun bacaan, ya, tumakninahnya dan yang lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Itu nanti akan masuk kepada ranah fikihnya untuk bisa lebih memahaminya. Cuman pada malam hari ini saya lebih fokus kepada aspek psikologi perubahan ketika kita sholat, maka ada perubahan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu tantangan dari saya, siap untuk mengamalkannya ayah bunda? Insya Allah ya. Siap ya. Kalau oleh karena itu, kalau misalkan sudah merasakan sholat husu, nanti siap untuk tidak akan marah-marah lagi nih. Siap, insya Allah Ustaz. Nah, siap untuk tidak akan bersedih hati lagi nantinya ya bunda. Insya Insya Allah. Nah, siap untuk tidak akan mudah berputus asa lagi.
Siap, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya, karena insya Allah orang yang yakin kepada Allah dengan pertolongan wasilah sholatnya, insya Allah dia tidak akan mudah marah, tidak akan mudah sakit hati, berputus asa, berprasangka buruk dengan orang lain. Ya, sehingga dia yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja mungkin ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam hari ini. Ya, jadi dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti di lain waktu, mungkin di program yang lain. Kalau saya saat ini sedang fokus juga dalam program pelatihan membangun karakter dengan Asmaul Husna. Nah, insya Allah ada kelasnya juga. Nah, insya Allah ayah bunda sekalian bisa banyak menghidupkan hati kita nantinya tuh. Bagaimana menghidupkan hati kita? Kita tahu bagaimana program pikiran kita. Kita tahu nanti bagaimana harus bertindak. Bagaimana nanti kita bisa mengetahui pola pertolongan Allah agar Allah senantiasa menolong kita dan yang lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu saja mungkin ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan karena berhubung waktu juga ya sudah tak terasa tuh sudah 1,5 jam pada malam hari ini ya. Itu dulu mungkin pengantarnya, barangkali kita bisa sedikit diskusi terlebih dahulu ya. Kalau nanti bisa ada yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau misalkan ini nanti kita sama-sama cari jawabannya ya. Saya kembalikan kembali kepada Ustaz Irfan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah khairan kasir kepada Ustaz Syihab yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, begitu menyentuh, begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Syihab. Semoga apa yang disampaikan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bisa diamalkan nih dalam kehidupan kita. Karena sholat adalah bagian yang terpenting bagi kehidupan kita. Maka dari itu sudah sepatasnya, sudah sepatutnya kita perbaiki dengan usaha kita, dengan sekemampuan kita agar kita mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda semuanya, sebelum kita tutup untuk kegiatan kita di malam hari ini, mungkin ada beberapa di antara ayah bunda semuanya yang ingin bertanya kepada Ustaz Syihab. Saya berikan waktu dan kesempatan mungkin 2 penanya dulu Ustaz ya, Ustaz Syihab. 2 penanya dulu bagi ayah atau bunda yang ingin bertanya. Silahkan boleh angkat tangan kanannya, raise hand, baik melalui aplikasi atau langsung aja gitu ya. Boleh langsung Atau aja diangkat tangannya ya, boleh. Boleh di chat aja. Oke. Oh ada, saya izin bertanya Ustadz dari Bu Denai Yulianti. Oh ini. Oke. Silakan Bu Denai. Silakan nanti selanjutnya Ustadz Ardi ya. Kang Ardi nanti mangga. Suaranya putus-putus ya. Oke, silakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu. Kan baru berdoa begitu Ustaz ya. Suaranya putus-putus Bu. Bunda, kayaknya kalau bisa diketik aja ya. Oke. Apa di kolom chat aja ya? Boleh di kolom chat aja, Bu. Silakan di kolom chat aja. Bu Denai silakan ditulis aja di kolom chat. Nanti saya akan bacakan kepada Ustaz Syihab ya. Silakan ditulis dulu. Sambil Bu Denai menulis pertanyaannya, saya lanjut ke penanya yang lain dulu ya. Oke, kepada Kang Ardi. Silakan Mas Ardi. Silakan. Ini Ustaz mau nanya. Kalau andai kata lah kita kan waktu berdoa itu sambil merem itu boleh nggak Ustaz? Karena kan supaya biar khusyuk gitu. Oh ya. Ya baik. Oke. Merem gitu ya biar khusyuk. Gimana nih katanya? Berdoa. Nah silakan Ustaz Syihab, mungkin pertanyaan dari Kang Ardi dari sambil menutup mata merem. Boleh sholat atau tidak? Berdoa ketika sholat atau katanya ketika berdoa? Biar khusyuk. Oke. Ketika sholat. Nah, ketika sholat ya. Nah, baik. Ketika sholat. Ayah bunda sekalian, kalau misalkan ketika sholat, memang seharusnya memang
dianjurkan itu untuk kita tetap membuka mata ya, terkhusus ketika kita mulai sholat, kita melihat ke tempat sujud kita. Ya, kalau misalkan dalam fikihnya seperti itu. Nah, namun ketika misalkan kita sholat, belum mampu nih merasakan kehusuan ketika membuka mata, gitu ya. Namun kita sambil memejamkan mata, tapi tambah husu. Nah, ada sebagian ulama pun membolehkan, ayah bunda sekalian, ya, untuk bisa merasakan kehusuan tersebut. Karena boleh jadi kan ketika kita membuka mata adanya gangguan, misalkan ada yang sedang lari-lari ataupun apa gitu ya. Tapi ketika kita merasakan ketika menutup mata lebih kehusuan, namun diperbolehkan seperti itu. Ya. Oke. Iya Kang, makasih. Sudah jelas? Makasih Ustaz. Suara saya kedengaran kan? Buatnya Udah jelas Ustaz. sama-sama. Ya. Oke, Ustaz, mungkin ini ada dari Ibu Denai bertanya, Ustaz. Terdengar suara saya, Ustaz Siap? Terdengar. Oke, sip ya. Ini ada di kolom chat dari Ibu Denai. Tadi saya tangkap saat berwudu dianjurkan berdoa meminta ampun kepada Allah. Bukankah saat di kamar mandi dilarang dan saat niat berwudu juga? Terima kasih Ustaz. Nah, silakan. Nah, jadi tadi mungkin agak kelewat ya apa yang saya sampaikan, Bunda mendengarnya. Jadi maksud saya tuh ketika kita berwudu, hidupkan hati. Tadi saya sampaikan berbicara tentang husu ini nanti berbicara tentang hati ayah bunda sekalian. Nah, dimulai dari kita berwudu, ketika kita berwudu, kita mulai merasakan. Tadi kan contoh seperti wudu. Selain wudu ini mensucikan, membersihkan hadas kecil ya, maka di sini pun ada momentum di mana dalam hadis Rasulullah itu ketika seorang yang berwudu, maka sedang berguguranlah dosanya. Nah, kita memohon ampun daripada dosa kita, ayah bunda sekalian, dan merasakan bahwa Allah sedang mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, berarti merasakan, hidupkan hati kita, kita rasakan, bahkan kalau perlu kita bayangkan daripada apa yang dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tadi misalkan kita mungkin boleh jadi ketika dari subuh ke zuhur kita sempat berbohong, sempat menyakiti hati orang lain. Kita memohon ampun kepada Allah dalam hati kita. Rasakan bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, maksudnya seperti itu. Dan ketika tadi misalkan di kamar mandi menyebut nama Allah, ya memang ketika dijohirkan tidak boleh ya. Namun ketika kita zikir dalam hati, maka diperbolehkan. Karena zikir itu kan berzikirlah sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dan kita harus senantiasa ya terpaut kepada Allah. Salah satu dengan cara zikirnya ya kita harus menggunakan adab-adab ketika di kamar mandi ya. Ketika masuk misalkan melangkahkan kaki kiri ya dengan mengikuti sunnah Rasulullah ya. Nah, itu pun akan senantiasa mengaitkan hati kita kepada Allah ya, berzikir kepada Allah. Selain daripada apa yang kita ucapkan, maka hati ini pun harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Bunda. Ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gitu ya Bun ya. Ustaz, jawabannya. Ya. Bisa dipahami ya Bun ya. Alhamdulillah. Mungkin terakhir satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan terakhir satu pertanyaan. Dibuka bagi ayah bunda semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Syihab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, tidak ada. Saya lihat mau tanya Ustadz. Nah, ini ada dari Ibu Ifti. Oke, silakan Bu. Boleh diaktifkan suaranya ya. Silakan Bu Ifti untuk bertanya ya. Tafadhol Bu Ifti. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Salam. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz kan jelasin teorinya ya, maksudnya cara-cara supaya kita khusyuk. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa diri kita itu udah khusyuk Ustaz. Terus ada lagi pertanyaan, maksudnya saya ini sering banget gitu kayak lupa rakaat itu Ustaz. Itu gimana ya caranya? Apakah ada doanya gitu? Suka lupa rakaat, tiba-tiba 2 rakaat berapa gitu. Ya.
Nah, ya. Untuk mengetahui kita sudah khusyuk atau belum, ayah bunda sekalian. Jadi memang ketika kita khusyuk atau tidak pun karena hanya Allah yang tahu. Cuman kan guru-guru kita, para ulama kita menyampaikan ya tentang bagaimana kita merasakan kehusuan kepada Allah. Ya tadi kita merasakan bahwa Allah itu hadir, yang pertama. Ya, yang kedua itu tadi kan menurut Ibnu Qayyim Az-Zawji, beliau menyampaikan ciri khusyuk itu apa? Hadirnya dalam hati kita, ya, hadirnya rasa hina dalam diri kita, gitu. Terhadap mungkin boleh jadi banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dengan sholat ini kita meminta kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu yang selanjutnya apa? Untuk ciri-ciri kita merasakan kehusuan, ya kita merasakan tadi salah satu diantaranya. Jadi untuk menunjangnya apa? Kita hafal arti bacaan sholatnya, terus kita tahu makna daripada bacaan sholat kita. Nah ini lebih jelaskan lagi, lebih dalam lagi ya. Terus apalagi tadi surat Al-Fatihah, jawaban Allah dalam surat Al-Fatihah itu. Lalu selanjutnya ya kita merasakan nanti adanya ketenangan, khusyuk itu. Nanti ibu merasakan ketenangan ketika sholat itu. Kadang mungkin boleh jadi saat ini kita sering sholat, tapi kayak hampa, kayak kosong, Bu. Hambar sholat itu. Hanya sekedar gerakan, hanya sekedar bacaan saja. Padahal sholat ini, kalau kita maknai lebih dalam, apa? Nantinya akan hadir ketenangan. Jadi kalau misalkan hadir ketenangan, nanti akan positif. Ya, setiap kita menghadapi masalah itu akan positif saja. Saya yakin Allah akan menolong. Allah akan memudahkan. Nah, Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, tadi lalu apalagi saya suka lupa rakaat. Nah, makanya tadi ketika akan sholat itu benar-benar dipersiapkan ayah bunda sekalian. Sholat ini memang harus dikhususkan waktunya. Diluangkan waktunya, bukan sisa waktu sholat kita. Kadang kita suka cepat-cepat sholatnya. Ya, sisa waktu kita saja bukan habis bekerja baru sholat misalkan. Nah, makanya ketika sholat pun kita harus persiapkan pakaian kita yang terbaik, ya. Terus kita persiapkan ruhiyah kita, tadi merasakan tahu ilmunya, lalu dalam bacaan sholatnya pun. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalnya kita lupa rakaat nih, misalkan sholat isya, ini baru udah rakaat 3 apa rakaat 4 ya? Apa rakaat terakhir? Nah, ketika ayah bunda merasakan seperti itu, kalau para ulama menyampaikan tuh ambil rakaat yang paling sedikit. Misalkan tadi menurut bunda nih sekarang rakaat terakhir apa rakaat ketiga ya. Nah, jadi ambil yang rakaat 3-nya. Gitu. Jadi ambil rakaat yang ketiganya. Yang sebelumnya yang paling banyak yang sudah kita lakukannya seperti itu. Nah, makanya sangat penting dipersiapkan. Jadi khusyuk itu akan timbul tidak hanya ketika langsung sholat seperti saja, namun dipersiapkan daripada sebelumnya ya bunda sekalian. Nah itu mungkin bunda siapa tadi Ifti ya? Suaranya bunda Ifti, alhamdulillah sudah terjawab bunda. Sudah terjawab bunda Ifti ya. Oh, syukran katanya. Ya, alhamdulillah. Itu jawaban dari Ustaz Syihab. Nah, mungkin ini terakhir banget Ustaz, ada satu pertanyaan. Sayang kalau tidak dijawab karena udah masuk di chat. Oke, ya. Terakhir mungkin ini dari Ibu Erni. Jadi mohon maaf ya untuk pertanyaan yang lainnya tidak akan dijawab. Ini terakhir. Nah, silakan. Pertanyaannya adalah pada saat sujud, kan boleh tuh sujud lama sambil membaca doa memohon ampun kepada Allah. Sebenarnya bolehkah memohon dengan bahasa kita atau harus dengan bacaan bahasa Arab? Atau apakah yang sebaiknya yang harus kita baca pada sujud tersebut katanya Ustaz? Nah, terkait tentang sujud ya. Jadi yang pertama ya kita melakukan terlebih dahulu ya tentang bacaan sholat ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Namun kan kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika dalam sujud. Maka kita memohon kepada Allah.
Nah, ketika misalnya kita memohonnya kepada Allah, selesai kita membaca tadi Subhana Rabbiyal A'la, boleh kita meminta berdoa kepada Allah di sana. Ya, bisa dengan bahasa kita saja. Gitu. Lebih baik dengan bahasa Arab. Namun kalau misalkan tidak bisa, ya kita meminta kepada Allah seperti berdoa. Ya, karena yakin Allah Maha mengetahui apa maksud dan tujuan kita nantinya. Namun kita tidak terlepas baca terlebih dahulu bacaan yang menjadi rukun, ya, yang kita lakukan dalam sholat, khususnya dalam sujud kita. Baru kita memohon doa kepada Allah di waktu tersebut kita. Ya, berlama-lama bagus untuk kita memohon kepada Allah dalam sujud kita. Siap. Nah. Suaranya tidak ada, Ustaz Irfan, di mute. Oh, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya, Masya Allah. Baik ayah bunda semuanya, kira-kira apakah ada manfaatnya dari apa yang disampaikan Ustadz Syihab? Silahkan kalau ada komen dulu Bapak Ibu semuanya. Oke, jika ada manfaatnya dan siap untuk mengamalkan, silahkan komen dulu. Ada dan saya siap mengamalkan. Gitu. Silahkan di komen dulu Bapak Ibu semuanya. Ada malaikat di samping kanan, samping kiri kita juga mengaminkan apa yang kita doakan, ya apa yang kita inginkan. Silakan untuk di komen dulu. Statement terakhir dari, oke, silakan ya. Oke, sip. Insya Allah. Nah, mungkin sebelum kita tutup pertemuan ini, nanti ada doa bersama dari Ustadz Syihab yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Syihab. Oke, alhamdulillah, masya Allah, siap mengamalkan. Katanya alhamdulillah banyak sekali manfaatnya nun Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik, insya Allah di malam hari ini Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup kegiatan kita akan sama-sama berdoa. Nanti akan langsung dipimpin oleh Ustadz Syihab. Barangkali di sini ada ayah bunda semuanya juga punya hajat-hajatnya masing-masing. Kita pun banyak dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini pun banyak malaikat yang hadir mengaminkan doa-doa kita semuanya. Maka insya Allah sebelum kita menutup perjumpaan kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Dan mungkin izin Ustadz Syihab, tadi menyambung daripada apa yang disampaikan dari Ustadz Syihab. Jadi kami dari Pondok Pesantren Peradaban, khususnya Ustadz Syihab, punya program namanya yaitu Karakter Building with Asmaul Husna. Jadi kita punya program namanya Karakter Building with Asmaul Husna. Di sana bentuknya adalah e-course, jadi video-video yang Ustadz Syihab langsung rekam. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa kalau bergabung bisa nonton langsung di web. Jadi nanti serialnya tidak terputus, ada sekitar 19 video yang mana itu semuanya berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syihab. Jadi kita belajar memiliki karakter building dengan Asmaul Husna gitu ya. Seperti apa nanti akan dijelaskan. Nah, itu kita ada program itu dan insya Allah bagi ayah bunda semuanya yang membutuhkan daripada programnya yang dibangun atau yang dibuat oleh Ustadz Syihab, silahkan mungkin bisa sama-sama bergabung saja. Gimana caranya? Saya perlihatkan ada program produk daripada Ustadz Syihab. Saya mungkin izin terlebih dahulu sebelum ditutup doa Ustadz ya untuk menyampaikan. Jadi ini program daripada Ustadz Syihab yaitu Karakter Building with Asmaul Husna. Jadi bisa dilihat ya bunda semuanya. Nanti di sini ada 19 judul e-course Karakter Building with Asmaul Husna. Cara mudah membangun karakter dan menginstal kepribadian dengan Asmaul Husna. Nah, Masya Allah luar biasa sekali. Daftar isinya pun banyak sekali lengkap. Nanti Bapak Ibu semuanya saya akan sharekan juga daftar isinya buat ayah bunda semuanya yang membutuhkan. Dan yang luar biasanya Ustadz Syihab mendonasikan 100% apa yang dia miliki. Jadi buat ayah bunda semuanya yang bergabung dalam program ini, jadi bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi akan mendapatkan amal jariah juga. Jadi ayah bunda semuanya kalau bergabung belajar bersama Ustadz Syihab dalam program e-course-nya Karakter Building with Asmaul Husna, otomatis nanti ayah bunda semuanya akan bergabung dalam program Pondok Pesantren Peradaban. Jadi ayah bunda semuanya di pondok kami, Pondok Pesantren Peradaban,
sekarang sedang pembebasan lahan asrama dan bangunan santri, yang mana itu semuanya kami berikhtiar untuk bisa segera membangunkan juga asrama untuk santri akhwat khususnya ya. Nah, maka dari itu dari Ustadz Syihab sendiri punya produk ini namanya Character Building with Asmaul Husna. Jadi penjualannya bagi ibu dan semuanya yang ingin bergabung, maka insya Allah 100% akan didonasikan melalui pondok pesantren peradaban untuk pembangunan dan lain sebagainya, operasional juga gitu ya. Bagi yang berminat silahkan bisa gabung aja dalam ID promo Jariah 99.000. Nah, jadi harganya berapa Ustadz? Nah, harganya itu adalah 99.000 bagi yang membutuhkan. Dan luar biasanya ada bonusnya bagi ayah bunda semuanya yang bergabung dalam program ini. Yang pertama ada bonus CD Mentoring Public Speaking edisi mental. Ini senilai 100.000. Jadi nanti ayah bunda semuanya yang bergabung mengikuti program e-course ini nanti akan mendapatkan CD Mentoring Public Speaking. Nanti bentuknya soft file. Jadi nanti akan kirimkan linknya. Jadi ayah bunda semuanya nanti bisa langsung download dan tonton di handphone masing-masing. Jadi tidak ada bentuk fisiknya, hanya bentuk file yang nanti kita akan sharekan melalui link gitu ya. Kemudian selanjutnya ada bonus juga CD Mentoring Public Speaking edisi teknik. Nah, bagi ayah bunda semuanya yang suka grogi ini, yang suka nervous, kemudian pengen tekniknya bagus ketika ngomong di depan banyak orang, tinggal didengarkan aja. Ini ada sekitar 15 audio mentoring yang bisa ayah bunda semuanya dapatkan. Kemudian juga ada hipnoterapi meningkatkan sistem imun. Jadi ayah bunda semuanya yang pengen nih, apalagi di masa pandemi, yang pengen lebih sehat, lebih fit, imunnya bagus, nanti tinggal didengarkan aja. Nanti ada bimbingan hipnoterapi untuk menanamkan sugesti kepikiran bawah sadar agar imun kita lebih baik lagi, diri kita lebih sehat dan lebih fit daripada sebelumnya. Kemudian ada juga bonus selanjutnya, ada terapi kecanduan gadget. Jadi ayah bunda semuanya yang punya anak dan sering bermain gadget berlebihan, maka bisa dibantu dengan terapi kecanduan gadget ini. Di sini ada audio inspirasinya, kemudian juga ada audio hipnoterapinya untuk membantu melepaskan kecanduan gadget yang ada pada anak kita. Kemudian ada juga karakter building with for children ya, mohon maaf, karakter building for children. Jadi ini bagi orang tua yang ingin membangun karakter positif buat anaknya. Nah, nanti akan dapat bonus ini, ada beberapa video dan audio nanti yang bisa didengarkan dan juga bisa dipraktekkan kepada anak-anak ayah bunda semuanya. Dan terakhir ada terapi Asmaul Husna Ya Rozak. Jadi di sini bagaimana cara mudah untuk meningkatkan rezeki kita, menarik rezeki kita, dan juga menjadikan diri kita berharga, karena kita lebih berharga daripada harta dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini ada penanaman Asmaul Husna, terapinya kepikiran kita, kemudian juga bagaimana kita agar mudah untuk mendapatkan rezeki. Nah, kabar baiknya di sini buat ayah bunda semuanya hanya 99.000 nanti akan berdonasi 100% kepada Pondok Pesantren Peradaban. Dan silakan nanti bisa dinikmati untuk belajar tentang karakter building with Asmaul Husna. Mungkin itu saja. Bagi yang mau nanti tinggal pesan aja melalui ID promo Jariah 99.000. Nah, gitu aja Bapak Ibu semuanya. Mohon infonya ya, mohon maaf izin menyampaikan. Kemudian insya Allah bagi yang berminat silakan langsung aja japri mungkin atau di grup. Nanti saya akan share juga untuk linknya di grup kita ya. Nah, baik Ustadz Syihab, kita lanjut doa ya. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini. Silakan untuk Ustadz Syihab sama-sama untuk memulai. Terima kasih Ustadz Irfan yang sudah menyampaikan informasinya ya. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah mungkin kita di penghujung acara. Izin saya memimpin doa terlebih dahulu karena ini momentum akhir tahun juga ayah bunda ya. Masya Allah tak terasa 2019, 2020 sudah di penghujung akhir kembali. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita ya, dengan banyak memberikan ilham yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya titip pesan kepada ayah bunda sekalian untuk kehusuan dalam sholat ini, maka kita pun harus membersihkan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Khusus mungkin yang saat ini sedang kami gembor-gemborkan juga terkait dosa riba, ayah bunda sekalian, hati-hati kalau kita saat ini masih memiliki dosa riba yang masih kita lakukan, maka kita mencoba untuk membersihkannya, karena ini salah satu di antara
untuk datangnya kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadirkan ketenangan, kebaikan kepada kita untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, oleh karena itu yuk kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu pada malam hari ini. Kami minta izin untuk beberapa waktu kesempatan untuk menunggu Ustadz Syihab. Nah, alhamdulillah sudah bergabung kembali Ustadz Syihab. Cek 1 2 3. Oke, Ustadz. Oke. Cek. Halo. Oke, cek. Ada Ustadz, Pak? Boleh iya, halo. Oh ya, udah nyambung ada. ya. Silakan Ustadz Syihab. Ya baik, Bunda sekalian, yuk kita sama-sama tundukkan hati kita, ada nyambung lagi. Pikiran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun pada kesempatan malam hari ini. Wasilah kita berkumpul bertemu, mudah-mudahan Allah ampuni setiap dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni setiap kesalahan dan khilaf kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sahabat, saudara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah ampuni keluarga kita dan para almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mari kita angkat tangan kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yafini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, ya Rabb. Dosa yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi, ya Rabb. Ampunilah setiap maksiat yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Ampun, ya Rabb. Kami memohon kepadamu dari setiap kesalahan yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Ya Rabb, sucikanlah hati kami, ya Kudus. Ya Rabb, ampunilah hati kami, ya Rabb, yang sering berprasangka buruk kepada Engkau, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami dari setiap apa yang akan kami lakukan, ya Rabb. Ya Rabb, maafkan kami, ya Rabb. Mungkin sampai sejauh ini kami belum merasakan kehusuan dalam sholat, ya Rabb. Ya Rabb, maafkan kami masih jauh dari khusyuk, ya Rabb. Oleh karena itu, ya Rabb, khusyukkan kami dalam sholat. Setiap kami sholat, ya Rabb, bimbing kami, ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah setiap dosa-dosa kami, ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang hadir pada kesempatan hari ini, ya Rabb, Engkau berikan hidayah kepada kami, bimbing kami, ya Rabb. Ya Rabb, jikalau ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, ya Rabb, ya Rabb, berikan kesehatan kepadanya, ya Rabb. Jikalau saat ini ada di antara kami yang sedang kesulitan, ya Rabb, berikan kemudahan, ya Rabb, berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, ya Rabb. Ya Rabb, jikalau saat ini ada di antara kami yang sedang terlilit hutang piutang, ya Rabb, berikan kemudahan, ya Rabb, untuk bisa melunasi hutang piutangnya, untuk bisa terlepas dari riba, ya Rabb. Ya Rabb, karena sekecil-kecil dosa riba adalah seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri, ya Rabb. Ya Rabb, ampun, ya Rabb, bimbing, ya Rabb. Ya Rabb, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minal muttaqin. Ya Rob, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, ya Rob. Menjadi putra-putri yang menjadi amal jariah untuk kami di akhirat nanti, ya Rob. Ya Rob, jadikanlah putra-putri kami menjadi para penghafal Al-Quran, ya Rob. Menjadi para pemimpin di masa depan, ya Rob. Ya Rob, mudahkan kami untuk bisa berangkat ke tanah suci kembali, ya Rob. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya Rob, kami rindu, ya Rob, kami rindu untuk kembali ke tanah suci-Mu, ya Rob. Ya Rob, mudahkan kami, ya Rob. Ya Rob, mudahkan setiap urusan keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, ya Rob. Berikan keberkahan dalam keluarganya, ya Rob. Ya Rob, khusukan sholat keluarga kami, saudara kami, suami, istri kami, ya Rob. Ya Rob, berikan kemudahan, kehusuan dalam sholatnya, ya Rob. Bimbing, ya Rob, bimbing, ya Rob. Ya Rob, jadikanlah pertemuan ini, jikalau pertemuan ini yang terakhir dalam kehidupan kami, ya Rob. Jadikanlah pertemuan menjadi wasilah Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Rob. Ya Rob, jadikanlah pertemuan ini menjadi wasilah Kau pertemukan kami kembali di surga-Mu sekeluarga, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bibarakati muluk Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik ya Bunda sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah takdirkan kembali kita untuk bisa bersilaturahim. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya Bunda semuanya.